Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfanul Hakim dari UIN SMH Banten, program studi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan konsep dasar perencanaan pendidikan dari mata kuliah Perencanaan Pendidikan. Baik, perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan adalah proses sistematis yang melibatkan identifikasi masalah, penetapan tujuan, penyusunan strategi, pelaksanaan program, dan evaluasi untuk menciptakan sistem pendidikan yang efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam suatu manajemen, perencanaan adalah sebagai pondasi serta kompas yang menuntun dalam melakukan tindakan manajemen. Menurut Ismaya dan Bambang 2019, perencanaan adalah suatu aktivitas dalam rangka menentukan tujuan yang hendak diraih dan tahapan dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan dari awal. Jadi, dapat dikatakan ketika kita ingin melakukan segala hal diperlukan untuk membuat perencanaan. Sedangkan pendidikan adalah suatu proses yang bertujuan untuk mempengaruhi siswa agar dapat menyesuaikan diri sebaik mungkin dengan lingkungannya, dan dengan demikian diharapkan dapat membawa perubahan pada dirinya secara memadai dalam lingkungan masyarakat. Tujuan perencanaan pendidikan: 1. Meningkatkan kualitas pendidikan. 2. Menyediakan akses pendidikan. 3. Mengoptimalkan sumber daya. 4. Menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Nah, jadi tujuan utama dari perencanaan pendidikan adalah untuk menciptakan sistem pendidikan yang efektif dan efisien. Beberapa tujuan spesifik dari perencanaan pendidikan antara lain: nomor 1, meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, dengan perencanaan pendidikan yang baik dapat membantu meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran di sekolah, sehingga akan menghasilkan lulusan yang dapat berdaya saing di masyarakat. Nah, sedangkan nomor 2, menyediakan akses pendidikan. Dengan perencanaan pendidikan bertujuan untuk memastikan bahwa semua individu, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya, geografis, semua memiliki akses yang sama terhadap pendidikan. Nah, nomor 3, mengoptimalkan sumber daya. Dengan perencanaan pendidikan yang tepat, sumber daya pendidikan seperti tenaga pengajar, fasilitas, dan dana dapat dikelola dengan efektif dan efisien. Nomor 4, menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan perencanaan pendidikan dapat mempertimbangkan kebutuhan dan harapan masyarakat, sehingga pendidikan yang diberikan relevan dan bermanfaat sesuai dengan perkembangan zaman sekarang ini. Baik, selanjutnya manfaat perencanaan pendidikan. Nomor 1, adaptasi terhadap perubahan. Nomor 2, adaptasi terhadap masalah. Nomor 3, koordinasi. Nomor 4, efisiensi. Manfaat perencanaan pendidikan. Manfaat dari dibuatnya perencanaan pendidikan ini adalah sekolah atau lembaga pendidikan akan mendapatkan keuntungan atau hasil positif. Yang berikut ini beberapa manfaat dari perencanaan pendidikan. Nomor 1, adaptasi terhadap perubahan. Dengan perencanaan pendidikan akan membantu manajemen dalam beradaptasi dengan perubahan yang terjadi, baik perubahan teknologi, sosial, dan kebutuhan masyarakat. Nomor 2, adaptasi terhadap masalah. Dengan perencanaan pendidikan akan dapat mengantisipasi dan meminimalisir setiap permasalahan di lingkungan lembaga atau sekolah. Nomor 3, koordinasi. Dengan perencanaan pendidikan yang baik, maka akan jelas antara deskripsi pekerjaan, baik akademik dan non-akademik, sehingga tidak ada tumpang tindih koordinasi dan struktur organisasi di dalamnya.
Nomor 4, efisiensi. Dengan perencanaan pendidikan yang matang, maka akan terencana pengeluaran atau pemasukan dari suatu lembaga pendidikan, sehingga lebih efektif dan efisien dalam penganggaran pendidikan. Baik, selanjutnya peran perencanaan pendidikan. Nomor 1, pengumpulan informasi. Nomor 2, alokasi sumber daya. Nomor 3, pemeliharaan sistem pendidikan. Nomor 4, penyediaan informasi untuk pengambilan kebijakan. Peran perencanaan pendidikan adalah fungsi atau tugas yang harus dilakukan oleh lembaga pendidikan dalam suatu sistem pendidikan. Nah, berikut ini beberapa peran dari perencanaan pendidikan. Nomor 1, pengumpulan informasi. Peran dari perencanaan pendidikan dalam pengumpulan data yang relevan tentang sekolah atau lembaga pendidikan seperti jumlah siswa, tenaga pengajar, fasilitas, prestasi akademik, dan lain-lain. Nomor 2, alokasi sumber daya. Peran dari perencanaan pendidikan sekolah atau lembaga pendidikan dapat mengalokasikan anggaran pendidikan seperti pembelian buku, peralatan, perbaikan fasilitas, dan pengembangan program sekolah. Selain itu, dapat berperan untuk mengelola sumber daya manusia, termasuk penempatan guru, staf administrasi, dan tenaga kependidikan. Nomor 3, pemeliharaan sistem pendidikan. Peran dari perencanaan pendidikan dapat untuk mengevaluasi sistem pendidikan yang ada untuk mengidentifikasi area yang perlu perbaikan dan mengembangkan sistem pendidikan agar lebih relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Nomor 4, penyediaan informasi untuk pengambilan kebijakan. Peran dari perencanaan pendidikan ini untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan untuk menghasilkan informasi yang sesuai untuk mengambil keputusan dari kebijakan sekolah dan lembaga pendidikan. Prinsip perencanaan pendidikan. Nomor 1, interdisipliner. Nomor 2, prinsip fleksibilitas. Nomor 3, efektif dan efisien. Nomor 4, objektivitas. Nomor 5, progress of change. Nomor 6, kooperatif dan komprehensif. Nomor 7, human resource development. Prinsip perencanaan pendidikan. Dalam perencanaan pendidikan terdapat 7 prinsip yang perlu diperhatikan. Antara lain, interdisipliner. Prinsip ini menekankan bahwa perencanaan pendidikan tidak hanya berfokus pada satu bidang studi, melainkan harus melibatkan berbagai disiplin ilmu yang lain. Misalnya, dalam merancang kurikulum, tidak hanya mempertimbangkan aspek kognitif, pengetahuan, tetapi juga afektif, sikap, dan psikomotorik, keterampilan. Nomor 2, prinsip fleksibilitas. Perencanaan pendidikan harus bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perubahan zaman, kebutuhan peserta didik, dan perkembangan ilmu pengetahuan. Kurikulum dan metode pembelajaran harus dinamis dan mampu beradaptasi dengan situasi yang berbeda. Nah, nomor 3, efektif dan efisien. Perencanaan pendidikan harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan sumber daya yang ada. Setiap kegiatan harus memberikan hasil yang maksimal dengan biaya yang minimal. Nomor 4, objektivitas. Semua keputusan dalam perencanaan pendidikan harus didasarkan pada data dan fakta yang akurat. Penilaian terhadap keberhasilan program pendidikan harus dilakukan secara objektif. Nomor 5, progress of change. Perencanaan pendidikan harus selalu mengarah pada perubahan ke arah yang lebih baik. Pendidikan harus mampu menghasilkan lulusan yang mampu menghadapi tantangan masa depan. Nomor 6, kooperatif dan komprehensif. Perencanaan pendidikan harus melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan
seperti guru, siswa, orang tua, dan masyarakat. Semua komponen dalam sistem pendidikan harus bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Nah, yang terakhir, nomor 7, Human Resource Development. Perencanaan pendidikan harus berfokus pada pengembangan sumber daya manusia. Guru sebagai ujung tombak pendidikan harus terus-menerus meningkatkan kompetensinya dengan cara mengikuti berbagai pelatihan, seminar, dan selalu berpikir inovatif dan kreatif. Baik, selanjutnya tahapan perencanaan pendidikan. 1. Identifikasi kebutuhan dan masalah. Nomor 2, menetapkan tujuan. Nomor 3, mengumpulkan data. Nomor 4, menyusun strategi. Nomor 5, menyusun anggaran. Nomor 6, pelaksanaan program. Nomor 7, evaluasi dan monitoring. Dan terakhir, revisi rencana. Tahapan perencanaan pendidikan. Proses perencanaan pendidikan dapat dilakukan melalui beberapa tahapan berikut. Nomor 1, identifikasi kebutuhan dan masalah. Tahapan awal yang sangat penting adalah mengidentifikasi kebutuhan serta masalah yang ada dalam sistem pendidikan. Misalnya kebutuhan siswa, guru, sekolah, hingga kebutuhan masyarakat saat ini terhadap dunia pendidikan. Nomor 2, menetapkan tujuan. Setelah mengetahui kebutuhan, langkah selanjutnya menetapkan tujuan, di mana tujuan bersifat SMART, spesifik, measurable, achievable, relative, time-bound. Nomor 3, pengumpulan data. Tahapan berikutnya mengumpulkan data dan informasi yang relevan untuk analisis situasi dan kondisi sekolah atau lembaga pendidikan guna mendorong atau mendukung dalam pengambilan keputusan. Data dapat berupa hasil tes, survei, atau observasi. Nomor 4, menyusun strategi. Merancang dan menyusun strategi serta program yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nomor 5, menyusun anggaran. Setelah strategi sudah disusun, kemudian menyusun anggaran untuk memastikan bahwa program pendidikan dapat berjalan efektif dan efisien. Anggaran harus mencakup semua biaya yang terkait dengan program. Nah, nomor 6, pelaksanaan program. Setelah semua prinsip selesai, program pendidikan dapat dilaksanakan rencana yang telah disusun dengan melibatkan semua pihak terkait. Nomor 7, evaluasi dan monitoring. Melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala untuk menilai efektivitas perencanaan dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Nomor terakhir, nomor 8, revisi rencana. Berdasarkan hasil evaluasi, rencana dapat direvisi jika diperlukan. Revisi ini dilakukan guna memperbaiki kekurangan serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi program. Baik, selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan dari judul ini adalah perencanaan pendidikan merupakan proses yang sangat penting dalam manajemen pendidikan karena berfungsi sebagai fondasi dan paduan dalam mencapai tujuan pendidikan. Dengan perencanaan yang sistematis, meliputi identifikasi masalah, penempatan tujuan, penyusunan strategi, pelaksanaan, dan evaluasi, sistem pendidikan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Baik, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.